Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 5 SD Nasional Amanah Bangsa. Pada kesempatan ini Bapak akan share pembelajaran PKN melalui video dengan judul Peristiwa Perlawanan Terhadap Portugis. Sebelum belajar jangan lupa berdoa agar segala aktivitas kita berjalan dengan baik. Dan di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tahukah kalian kalau menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara itu hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja? Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia pada awalnya itu disambut baik oleh bangsa kita. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia itu disebabkan oleh karena orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dua bangsa Eropa yang tiba di Indonesia itu adalah bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Bangsa Portugis sendiri pertama kali tiba di Indonesia setelah Alfonso de Albuquerque berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511. Tercatat bahwa proses invasi Malaka oleh Alfonso de Albuquerque berlangsung antara bulan Februari hingga bulan November di tahun 1511 tersebut. Kemudian, sebuah armada yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao mencapai Pulau Timor, Kepulauan Banda, dan juga Kepulauan Maluku. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Oleh karena itu, terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis, contohnya adalah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah di periode tahun 1514 sampai 1528. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan oleh bangsa Portugis. Kemudian, Sultan Alauddin Riayat Shah pada periode tahun 1537 sampai 1568. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Lalu Sultan Iskandar Muda pada periode tahun 1607 sampai tahun 1636. Itulah tiga perlawanan yang dilakukan terhadap bangsa Portugis. Kemudian Raja Kerajaan Aceh yang sangat terkenal, beliau sangat gigih melawan Portugis, itu adalah Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Dari wilayah Malaka, sebuah armada yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao mencapai Pulau Timor, Kepulauan Banda, dan Kepulauan Maluku. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat serta diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis itu serakah. Portugis ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang pada saat itu. Kemudian rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore untuk melawan Portugis, sehingga Portugis pada saat itu terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565,
rakyat Ternate kemudian bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis selalu berusaha untuk menangkap beliau. Portugis selalu berusaha untuk menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya yang ditahan oleh Portugis pada saat itu. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan tersebut, Sultan Hairun kemudian ditangkap lalu beliau dibunuh. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa setelah Sultan Hairun itu dibunuh oleh Portugis, kemudian jasadnya itu dibuang ke laut. Sungguh merupakan perbuatan yang licik dan sangat keji yang dilakukan oleh kolonial Portugis. Perlawanan rakyat Ternate kemudian dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Sultan Baabullah sendiri itu merupakan putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis kemudian dapat direbut. Lalu Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975.